Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa diberi kekuatan dan kesehatannya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti. Kali ini kita mau random reading, ikut kartunnya, ngajak ngobrol tentang apa. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan batin, diberikan rasa bersyukur yang mendalam, diberikan rasa keberlimpahan sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Kali ini Bunda pakai kartu tarot transparan. Ya, ini kartu tarot yang paling mahal yang Bunda punya ya. Oke, dan kartu tarot transparan mesti agak sabar sedikit. Oh ya, by the way, yang belum subscribe ditungguin ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Ini nanti akan disusun. Biasanya sih dia akan membentuk satu cerita tersendiri gitu ya, cuman sabar ya. Dan ini alasnya harus putih supaya kalian juga bisa lihat gitu. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa melihat gambarnya ya. Ini Bunda terpaksa tutupin mejanya dengan pakai alas putih. Hopefully, mudah-mudahan aja kamu bisa lihat gitu ya. Oke. Ada yang datang dalam kehidupan kamu, tunggu dulu ya. Izinkan menyelesaikan puzzle-nya. Izinkan menyelesaikan puzzle-nya. Kadang-kadang kebolak-balik gitu ya. Wait. Oke. Five of Wands. Satu Bunda mau taruh di bawah. Tumbuh sesuatu yang baru. Oke. Oke, well. The High Priestess, gambarnya bisa beda banget gitu ya. The Fool gambarnya kayak gini. The High Priestess gambarnya kayak gini ya. Jadi gambarnya tuh bisa beda banget. Kenapa gitu ya? Oke, let's see. Ini sih Bunda mau ngomong kartunya keluarnya bagus-bagus banget ya. Jadi, well, tadinya Bunda mikir ada kisah cinta atau bagaimana. Begini sayang. Bunda mau tarik dulu deh. Sebelum Bunda baca ini, Bunda baca itu. Gimana sih Bunda? Baca ini, baca itu. Oh. Jadi gini ya sayang ya. Readingan kali ini buat kamu yang merasa kayak hidup kamu tuh lagi banyak masalah. Lagi banyak masalah. Lagi banyak beban nih, gambarnya kayak onta ya. Kayak onta. Ontanya lagi loading gitu. Bebannya lagi banyak banget. Dan kartu transparan yang terpapar ini adalah hal-hal yang akan ada di depan kamu. Kenapa kartunya bagus banget semuanya? Everything, dalam segala sektor, dalam segala bidang. Wait, tunggu ya. Seperti Bunda bilang, kalau yang ini mah memang kudu
Sabar dulu ya. Sabar dulu. I wanna see something. Bunda mau mengaitkannya. Oke. Oh. Wow. Oh. Pasti Bunda, tunggu. Wow, wow, wow. Buat kamu-kamu yang ini hidup kamu, yang merasa kamu kayak banyak banget beban dan sedang kayak lagi banyak banget masalah ya, dan masalahnya itu bukan hanya sekedar masalah ecek-ecek. Masalahnya itu gunung, Bo, mountain di sini. Artinya apa? Kalau misalnya ada gunung di depan kamu, kamu otomatis mesti kerja keras dong untuk melampaui atau melewatinya, ya. Dan ini buat kamu-kamu yang sedang dalam posisi seperti ini. Dan dalam kondisi kamu yang banyak masalah, iya. Ada yang menusuk kamu atau mengkhianati kamu dari belakang, ya. Soalnya kalau misalnya dari depan itu namanya adep-adepan ya, namanya pendaftaran kalau di depan. Ya namanya mengkhianati itu pasti dari belakang, diem-diem ya. Dan ini terjadi gitu pada kamu. Terus udah gitu, udah dengan segala macam problema kayak gitu, dramanya banyak banget lah. Kamu yang banyak drama. Kehidupan ini nggak tahu gimana, seperti kayak semacam berputar 360, kalau 360 balik lagi dong. Berputar arah 180 derajat, bisa bener-bener beda, ya. Oke. Dan bahkan seseorang yang kamu harapkan untuk bisa berubah, mungkin pasangan kamu atau bagaimana, yang kamu merasa kayak udah cukup sabar untuk menanti atau menunggu dia berubah, ternyata sampai hari ini, sampai detik ini juga tetap nggak bisa berubah. Bukan hanya sekedar nggak bisa, memang nggak mau ya, memang tidak mau berubah. Tapi ada kabar yang sangat bagus. Kenapa di sini ada exciting event? Ada sebuah, kadang-kadang gini, hidup itu, ini Bunda coba menjelaskannya ya. Tolong kalian mungkin kalau, karena ada yang suka omong, Bunda kebanyakan omong. Justru titik poin yang harus kalian dengarkan itu di sini pada saat Bunda cerita. Hidup ini isinya cuma 4 sayang, ya. Cuma 4. Kamu menabung itu menabung kebaikan ya, segala macam, yang suatu saat nanti kamu bisa ambil, dan ini bisa diambil juga oleh anak cucu ya. Kamu mengambil tabungan ini kalau misalnya memang udah banyak ya perbuatan baik apa segala macam, kamu bisa gitu mengambil tabungan. Berupa apa? Tabungan itu berarti nanti kamu akan mendapatkan berkah, banyak keberkahan, banyak hal-hal yang luar biasa, yang menyenangkan ya, itu mengambil tabungan. Kamu berhutang itu misalnya kamu mengambil hak orang, terus kamu menyiksa makhluk lain, itu juga berhutang ya. Kamu menyiksa makhluk lain, kamu menyiksa orang lain, kamu menyakiti orang lain, itu berhutang. Cuma parahnya gini, kalau misalnya hutang sama semesta itu nggak bisa ngemplang, ya suatu saat akan ditagih. Kalau kamu nggak bisa bayar, semesta akan memaksa kamu membayar entah dengan cara apa, ya. Nah itulah repotnya kalau misalnya berhutang sama semesta. Atau kamu membayar hutang. Membayar hutang tuh gimana? Ya bisa jadi misalnya kayak kamu berbuat baik tapi kamu nggak dapat apa-apa. Kamu berbuat baik tapi dibalesnya sama yang trondolo gitu ya. Apa sih trondolo? Dibalesnya sama yang berkele gitu loh ya. Kamu udah berbuat baik, berarti itu kamu sedang membayar hutang, ya. Ternyata udah berbuat baik banyak, tapi kok ternyata kok nggak ada balasan apa-apa, nggak ada efek apa-apa. Nah gitu ya. Jadi hidup itu isinya cuma 4 itu, darling, dadar guling, ya. Dan saat ini, ketika kamu kemarin menderita, ketika kamu sabar, itu kamu sedang menabung, ya. Dan berita bagusnya adalah from now on, sejak kamu mendengarkan video ini, wis pun ada sebuah harapan yang dikabulkan oleh semesta, ya. Terus kemudian ada sebuah sesuatu yang menyenangkan, sangat menyenangkan di depan. Oke, let's see. Apa sih yang menyenangkan? Wow,
ada orang-orang baru datang dalam kehidupan kamu. Kalau misalnya kamu jomblo, wahai jomblo, bersiap-siap ya, karena ini Bunda bisa melihat ada orang-orang yang datang, benar-benar datang kepada kamu, menawarkan hatinya, ya. Bahkan ada juga yang menawarkan harta bendanya, oke, ngasih kamu something, atau apapun ya. Dan ada yang menawarkan hatinya, buat kamu para jomblo. Atau misalnya kamu selama ini, pasangan kamu tuh yang tadi ya, nyebelin banget gak bisa berubah. Kamu akan mendapatkan gantinya, bukan dianya berubah ya. Kamu akan mendapatkan gantinya. What is the big point from all of this? But, oh my god, jadi gini. Bahkan ini rezeki pun itu diganti berlimpah-limpah. Ingat prinsip bahwa kehidupan itu tadi isinya cuma 4. Ya, isinya cuma 4. Berarti ini saatnya tabungan kebaikan kamu itu cair ya di semesta. Kita tuh nggak pernah ngerti kapan tabungan itu cair atau apa segala macam, karena memang kayak di semesta tuh kayak ada sebuah bank yang kita nggak ngerti jatuh temponya kapan, atau karena kan kita hidup berlapis-lapis ya, kita hidup dari berbagai macam kehidupan, dari past life, terus kemudian ini juga bisa juga nanti diwariskan ke anak cucu, atau tabungan dari leluhur kita pun bisa cairkan. Ya misalnya kamu, aku nggak berbuat baik Bunda, tapi kok aku banyak beruntung. Nah itu leluhur kamu yang nabung. Ya, dan itu memang bisa diwariskan. Makanya kenapa ada istilah kaya 7 turunan. Ya, karena memang bisa. Wah, nggak adil dong Bunda ya, begitulah mekanisme kehidupan. Makanya orang tua itu nggak boleh egois. Kenapa? Segala kebaikan, segala kejahatan itu diwariskan ke anak cucu. Dan ini yang nyata di depan mata adalah wealth, alias kemakmuran. Enak banget, di sini ada emperor. Ya, emperor. Kamu dimuliakan, diangkat derajat. Ya, hubungan harmonis. Hubungan harmonis itu maksudnya dengan sosial ya. Dengan sosial ya. Terus kemudian, terus gimana kok seperti itu? Apakah lantas berubah atau berganti sama sekali? Enggak juga. Ternyata kehidupan kamu yang berubah 180 derajat itu tetap aja diwarnai yang namanya konflik. Iya dong. Hidup yang berubah kayak gini tuh tetap ada orang-orang yang gak suka, tetap ya. Dan ujung-ujungnya kamu lebih condong untuk menarik diri, withdraw. Lebih condong untuk aku pengen menyendiri aja, mau menenangkan diri, mau mengasingkan diri. Ya, dan sejak kamu nonton video ini, kamu belum sungi. Opo meneh Bunda. Apalagi tuh Bunda. Kalian tahu kepompong ya? Ini gambarnya kepompong. Ini kartu The Fool. Keren sih ya, kartu-kartunya transparan tuh memang keren. Beda gitu gambarnya sama yang lainnya. Kalau diginiin kelihatan nggak ya? Ini harusnya memang dikasih alas sih. Bener-bener kamu yang dulu yang mungkin dianggap remeh, yang mungkin dihina, yang mungkin diinjek-injek, kamu tuh bisa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya, bukan secara fisik, tapi lebih kepada secara batin. Kamu selama ini bersabar, istiqomah gitu dengan penderitaan, dengan apa yang kamu lakukan. Ini sih menurut Bunda tuh keren-keren banget, sekeren-kerennya. Oke, terus sekarang yang Bunda mau lihat, mau buka apa? Ya tadi kemakmuran Bunda udah lihat. Yang sekarang Bunda mau baca adalah Bunda mau lihat dong salah satunya ya. Karena di sini ada wealth, ada kemakmuran. Kemakmuran ini langsung, ibaratnya kayak langsung dapat gitu ya. Love, cinta ya. Biasanya memang kalau kayak gitu semuanya akan satu paket ya sayang ya. Cinta, kemakmuran ya barengan ya. Oke, love. Nah sekarang Bunda mau tarik siapa yang datang dalam kehidupan kamu, sosoknya ya. Dan ini please, ini bukan si toksik yang selama ini ada bareng kamu. Ini bukan seseorang yang toksik, not at all, sama sekali bukan. Ini orang baik ya. Yang toksik udah toksik, di-cut aja. Oke. Sekarang kita mau lihat siapa sih ini yang benar-benar datang, dan ini King of Cups loh sayang. King of Cups itu apa? Ini orangnya bener-bener hatinya tulus, sayangnya tuh sayang beneran sama kamu, dan ini datang buat kamu ya. Semesta ibaratnya kayak ngasih kado gitu ya.
kado dari semesta yang oh my god gitu loh. Bener-bener bikin kamu happy banget, bahagia banget. Oke, di sini ada energi Aries, Sagittarius, Leo. Kemudian ada energi Gemini, Libra, Aquarius, oke. Kemudian di sini juga ada energi Pisces, Cancer, Scorpio. Wow. Ya. Ada 9 zodiak ya sayang. Ada 9 zodiak, ini orangnya yang akan datang di dalam kehidupan kamu dan Bunda mau tarik untuk inisialnya. Ini kado dari semesta yang benar-benar di luar dugaan ya. It's a surprise itu, di luar dugaan ya. Oke, enough. I think it's enough. Di sini ada inisial U Ultra, ini bisa nama panggilan, nama julukan atau nama lengkap ya. U Ultra, Q Quebec, T Tango, L Luna Maya, W Warsawa, A Alpha, F Fanta, E Eko, Y Yankee, J Jakarta, B Bravo, O Oscar, C Cucak Rowo, V Vivo, K Kilo, X Extra, sama P Papa. Di sini ada 17 inisial dan ada 9 zodiak ya. Orangnya kayak gimana sih? Bunda mau bacain dulu untuk karakternya. Dia adalah seseorang yang juga pernah gagal sama seperti kamu. Gagal tuh bisa jadi memang dia statusnya adalah janda atau duda. Atau kalau misalnya bukan janda atau duda, dia pernah seserius itu mau merit tapi nggak jadi, batal. Ya, seserius itu mau merit tapi nggak jadi, batal. Orangnya nggak terlalu pinter. Orangnya jujur ya, tidak terlalu, memang dia punya masa lalu yang kelam. Ya, hidupnya cukup berantakan sih Bunda lihat ya. Tapi syukurlah, alhamdulillah, puji Tuhan gitu loh. Ini mirip ya, hampir mirip. Kadang-kadang semesta itu memang mengirimkan cermin ya kepada kita ya. Kenapa? Karena orangnya ini juga kisah hidupnya mirip sama kamu. Tadinya brekele, nggak karu-karuan ya. Banyak masalah dan segala macam. Tapi terus kemudian dia punya satu keberuntungan. Sebenarnya nggak ada yang namanya keberuntungan ya di semesta, di muka bumi ini. Ya ada sih, cuman sebetulnya keberuntungan itu apa sih? Keberuntungan itu tadi konsep empat tadi yang Bunda bilang ya. Nabung, ngambil tabungan, berhutang, bayar hutang. Udah gitu ya. Konsepnya tuh kayak gitu. Nah, sama. Dia yang tadinya dengan kehidupan yang kacau balau, brekele, terus kemudian berubah. Gitu ya. Sama, and then ketemu sama kamu. Oke? Kita lihat dulu ya. Oke. Orangnya datang dari mana sih nih? Wait, Bunda perlu semedi dulu nih. Wait ya, api. Dari arah selatan ya. Oke. Dari arah selatan doang ini. Selatan rumah kamu, selatan kota kamu, selatan pulau kamu, selatan negara kamu, selatannya Indonesia itu mana ya? Australia, bener nggak sih? Selatannya Indonesia tuh Australia sama ada benua Antartika ya. Siapa tahu gitu kamu kan berjodoh sama beruang kutub, who knows gitu ya. Ya, jadi sebelah selatan atau rumahnya dia tuh ada unsur-unsur selatan. Dalam berbagai bahasa ya, misalnya Jakarta Selatan, Bandung Selatan. Alah udah Bunda, ngaco. Nah jadi seperti itu, selatan dalam berbagai bahasa. Bahasa Jawanya selatan itu kidul. Bisa jadi dari pantai kidul, gunung kidul atau apa ya. Atau bahasa Inggrisnya kidul. Bahasa Inggrisnya selatan gitu ya, south atau apa. Nah, macam-macam lah, pokoknya ada selatannya gitu ya. Nama tempat tinggalnya atau tempat lokasinya dia itu ada selatannya. And then kamu ketemu nih di mana sih? Ketemunya kemungkinan besar itu di crowd atau keramaian ya, pengajian. Terus ketemu di public space, bisa di keramaian pas ada reuni, pas lagi jalan sama teman kamu ngajak temen atau bagaimana ya. Di keramaian, reuni, terus apa lagi sih, misalnya papasan di Metro Mini. Masih ada nggak sih Metro Mini ya? Kayaknya udah nggak mini lagi deh sekarang. Sekarang udah midi, zamannya Metro Midi jadinya. Nggak lucu ah. Jadi
Seperti itu ya, intinya ketemunya itu di keramaian. Ya, bisa sengaja maupun nggak sengaja, ya, keramaian. Memang di sini ada muncul sedikit bisa ketemu online, tapi sangat kecil, sangat kecil sekali. Kemungkinan terbesar adalah ketemu eh, di crowd, di keramaian ya. Sekarang Bunda mau tarik untuk ciri-ciri fisiknya dia. Bunda mau tarik untuk ciri-ciri fisiknya dia ya. Berkah dari semesta. Ini mah keren banget gitu, karena seluruh bidang dalam kehidupan kamu itu tiba-tiba berubah 180 derajat ya. Duit tiba-tiba banyak. Tapi gini ya sayang, rezeki atau uang itu ada batas atasnya. Kamu yang biasanya mainnya uang ratusan ribu, nggak mungkin dalam waktu sekejap langsung dapat miliaran. Kan bisa lotre Bunda ya 1001. Itu pun kalau misalnya batas atasnya bukan di miliaran, nanti miskin lagi. Ada pola soalnya di dalam semesta. Nah, kalau misalnya kamu biasa pegang jutaan, kamu bisa mulai mengarah ke ratusan juta. Perubahannya tuh seperti itu. Jadi sangat-sangat sulit seseorang yang biasanya cuma pegang ratusan ribu tiba-tiba bermimpi atau berhayal menjadi seorang miliarder. Step by step dulu. Kenapa? Pikiran bawah sadarnya nggak kenal, ya, nggak akrab gitu loh. Karena Bunda sering melihat teman-teman banyak salah kaprah. Oke, secara ciri-ciri fisik kita lihat dulu ciri-ciri fisik ya. Wajahnya oval. Oval itu kan ada tuh yang wajahnya tembem gitu ya. Ini oval, agak-agak lonjong gitu ya. Ciri-ciri fisik cukup salah satunya aja bisa ya. Rambutnya pendek ya sayang. Kalau misalnya perempuan rambutnya pun pendek ya. Pakai kacamata, Bu? Wah, kalau misalnya dia nggak pakai kacamata, itu pakai soft lens. Kadang-kadang ada orang itu matanya minus, pakainya soft lens. Kukunya pendek, ya iyalah ya. Aman. Aman, nggak bisa nyakar-nyakar dia. Kulitnya putih ya, darling, dadar guling. Kalau nggak putih itu cerah. Atau misalnya, mohon maaf nih untuk teman-teman yang kayak hidup di Papua atau bagaimana, kulitnya itu lebih cerah daripada orang rata-rata pada umumnya. Ya. Atau misalnya hidupnya di Afrika, nah itu lebih cerah daripada pada umumnya. Bibirnya tebel ya, wow. Jangan-jangan pakai filler, ya hari gini tuh orang-orang pada pakai filler ya, tapi bibirnya tebel. Bunda mau buka lagi deh, ini salah satu, salah dua, salah tiga bisa ya. Nggak mesti semuanya. Matanya besar ya sayang ya, belok. Matanya besar. Dia nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu tinggi. B aja gitu. B aja. Nah, sekarang Bunda mau tarik. Oke, kalau misalnya kayak gitu. Kira-kira gimana nanti perasaan dan yang bakalan orang ini omongin ya, namanya kalau reading gini nggak afdol kalau misalnya Bunda nggak pakai kartu perasaan. Karena biasanya teman-teman pada paling suka nih kartu perasaan. Ya. Ketika ketemu kamu, dia merasakan sebuah vibrasi. Vibrasi itu getaran ya. Ibaratnya gini loh. Misalnya kamu ketemu sama orang, belum pernah ketemu, tapi kamu merasa nggak nyaman. Kenapa ya sama orang ini kok gue rasanya nyesek ya? Kok gue rasanya sedih ya ketemu orang ini? Kenapa ya? Nah, itu namanya vibrasi. Hawa gitu loh. Nah, ketemu sama kamu, dia itu merasakan kenapa ketemu sama kamu, dia tuh udah langsung kayak sayang. Ya. Udah langsung kayak sayang. Cie ya. Oh. Dia ternyata sudah apa ya? Sejak ketemu kamu, dia langsung cari informasi dari mana-mana ya tentang kamu. Jadi memang ada sebuah ketertarikan sejak awal dia melihat kamu ya.
Ya gini, pada saat ketemu kamu itu bisa jadi kamunya masih punya seseorang karena tadi kalau dilihat dari kartunya, ada beberapa dari kalian yang masih berada dalam toxic relationship, ya. Jadi ini, nggak free atau bisa jadi dianya yang udah punya seseorang ya. Orangnya kalau ngomong sebenarnya nyelekit ya. Orangnya kalau ngomong sebenarnya nyelekit, tapi dia cepat minta maaf. Dan dia ngomong gini, aku rasa tuh aku pernah melihatmu di mimpiku. Dia sudah memimpikan kamu sebelum bertemu. Ya. Dan perasaanku ini kuat, aneh banget gitu loh. Aneh banget kayak seolah-olah menarik dirinya itu kepada kamu. Jadi it's a little bit magical atau rada-rada ajaib. Kenapa? Karena dia sudah pernah. Jadi ketemu kamu tuh kayak deja vu. Kok gue kayaknya deja vu ya? Kayaknya aku tuh pernah ketemu orang ini gitu ya. Pernah ketemu kamu maksudnya ya. Terus nggak tahu, tadi seperti Bunda bilang, begitu pertama kali melihat kamu atau ketemu kamu, dia udah langsung sayang. Udah langsung greng, sengkring, semriwing gitu ya. Udah langsung kayak kena listrik gitu, zerrrr, tapi ya listriknya jangan banyak-banyak, metong dong gitu ya. Listriknya dikit aja, jadi udah ada getaran yang seperti itu. Ternyata dia sudah memimpikan kamu. Sudah ada koneksi sebelum bertemu dengan kamu. Ya, sudah ada koneksi yang aneh. Sudah ada pertautan yang aneh antara dia dengan kamu. Oke. Sekarang Bunda mau tarik lagi, pakai kata-kata kartu perasaan lagi dong. Dan ini, yang ini jauh lebih romantis. Kita bikin romantis. Oke, kartunya ini lebih romantis. Dan dia ngomong gini, sayangi dirimu sendiri, seperti keinginanmu untuk dicintai. Buat kamu-kamu yang saat ini mungkin kamu merasa kayak gak berharga karena bolak-balik gagal dalam percintaan, love yourself. Peluk dirimu ya, oke? Nanti Bunda di ending video ini, kita akan melakukan terapi sama-sama ya, untuk menerima diri sendiri. Dia ngomong gini ya, setiap sel di dalam tubuhku itu mengatakan bahwa kamu adalah that you are my happily ever after. Bahwa kamu itu adalah pasangan atau jodoh yang terakhir. Ya, sudah ada koneksi yang aneh sejak sebelum dia mengenal kamu. Oke, dia memimpikanmu, ada koneksi yang aneh. Dan dia yakin banget ketika ketemu tuh udah langsung sayang. Ya, ada gitu orangnya, ada. Dan dia ngomong gini, ada sebuah alasan di mana kamu tuh gak bisa menjauh dariku. Kita itu saling memiliki sejak awal. Satu sama lain tuh saling memiliki. Jadi ya gak bisa menjauh, mau menjauh gimana. Ini bener-bener ngeri ya, merinding. Maksudnya ngerinya ngeri yang bagus gitu, bukan ngeri yang jelek. Dan dia ngomong gini ya, kamu itu berjalan ke hatiku seperti kamu, kayak seolah-olah tuh memang kamu tuh tempatnya di situ gitu ya. Dasar ini yang nulis memang buaya darat apa gimana ya, romantis banget ya. Meruntuhkan tembok-tembok yang aku bangun dan membuat jiwaku itu terbakar menyala-nyala ya. Dia yang tadinya dingin, yang dia tadinya menutup diri, gak mau cinta-cintaan, begitu ketemu kamu udah langsung jeduk, 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 jeduk gitu ya. Hatinya itu duk, 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 kayak gitu melulu ya. Yang terakhir, dan dia ngomong gini, kita tuh akan selalu terhubung secara sukma, secara jiwa. Apapun yang terjadi, sejauh apapun kita itu dijauhkan satu sama lain, tapi tetap akan bertemu, tetap akan bersatu. Wih, gila ya, buset. Ini romantis, so romantic. Oke. Nah, terus sekarang Bunda, kalau misalnya kayak gitu, kapan dong dia datang? Kapan dong? Oke, wait ya. Oke. Terus kapan orang ini datang? Ini kartunya pada tebel-tebel, tadi yang bundar juga udah tebel, ini juga tebel ya. Kapan
orang ini datang dalam kehidupan kamu. Ya, nggak usah ditunggu-tunggu ya. Sebetulnya bukan nggak usah ditunggu-tunggu gini. Ini adalah sebuah pesan semesta buat kamu. Dalam menunggu jodoh atau menunggu cinta sejati, kamu selalu pengennya cepat. Cepet bunda, aku nggak mau lama-lama bunda. Ya bunda yang dikejar-kejar. Ya, nggak mau bunda. Kelamaan bunda, keburu ini, keburu itu. Nah, kemelekatan kamu terhadap waktu justru itu yang menghalangi kamu untuk kamu ketemu sama dia. Semakin kamu ikhlas, semakin kamu legowo, semakin kamu pasrah kepada Tuhan, dia akan semakin cepat datang. Ya, ibaratnya kayak Tuhan atau semesta tuh kayak godain. Ih, kamunya lebay kayak gitu, udah nggak apa-apa, aku tahan-tahan aja. Nah, seperti itu ya. Tapi ketika kamu benar-benar yang kamu lost, pasrah, udah nggak apa-apa, aku percaya kok, tetap bakalan datang, nggak apa-apa, aku sabar aja menunggu. Justru ketika kamu berada dalam state atau dalam posisi yang kamu kayak, ya udah nggak apa-apa, itu malah dia cepat datang. Oke, let's see, kita cari petunjuk lainnya. Oke, menunggu sama-sama siap. Nunggu kamu siap, nunggu dia siap. Oke, jadi kalau keluar kartunya seperti ini, nggak usah lagi kita cek-cek kapan. Tambah lama. Udah, pokoknya kamu menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang berguna. Ya, kamu bikin sibuk aja, oke? Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang Bunda mau cek ya, terus ini readingan ini cocok buat siapa Bunda ya? Bunda membuka satu nasihat, terus nanti kita ada healing terapi sama-sama. Nah, Bunda bilang apa? Fokus ya. Focusing on your supposed defects. Fokus kepada hal-hal yang lain. Dan beberapa dari kamu ini banyak yang mengalami namanya kerusakan emosi. Ya, orang memang kita dari sejak sebelum dilahirkan, bahkan sejak bayi pun kita sudah mewarisi emosi-emosi bapak dan ibu kita, leluhur kita ya. Mereka yang punya emosi-emosi nggak selesai itu numpuk di kita semuanya. Ya, jadi fokus pada hal-hal positif dan juga sembuhkan emosimu sendiri ya sayangku. Oke. Well, sekarang Bunda mau cek readingan ini resonate buat kamu yang berzodiak apa saja. Oke, let's see. Buat kamu yang berzodiak apa saja nih, bener-bener yang 150 derajat hidupmu tuh berubah gitu ya. Kayak Satria Baja Hitam. Kalian tahu Satria Baja Hitam nggak sih? Nggak tahu ya. Berarti kalian memang adalah generasi apa sih bahasanya? Di bawahnya milenial tuh apa ya? Pokoknya kalian masih muda-muda unyu-unyu lah. Yang ngerti Baja Hitam itu seumuran Bunda 40-50 tahun umurnya. Ada Virgo. Selamat ya Virgo. Ini readingannya bagus banget. Claim ya. Claim it. Kemudian di sini juga ada Aquarius, Gemini, Libra. Wow, claim it. Bagus ini readingannya, bagus banget. Ada Sagittarius, oke. Kemudian di sini juga ada Pisces, Cancer, Scorpio. Wow, claim. Dan the last ada Taurus. Where ada berapa nih? Ada 9 ya. Ada 9 zodiak di sini dan ini menurut Bunda sih keren banget gitu ya. Jadi kamu bisa ngeklaim. Oke, sekarang Bunda mau cocokin untuk apa namanya? Weton. Weton itu adalah hari pasaran ya. Pasaran Jawa. Kalau misalnya kalian tidak tahu lahirnya kapan atau wetonnya kapan, kalian bisa browsing. Misalnya diketik aja, aku lahir tanggal sekian, wetonnya apa? Nanti ketemu. Ya, ini untuk mencocokkan apakah energi kamu masuk atau enggak. Oke. Let's see. Kita akan lihat ya sayang ya. Sebelum nanti sama-sama kita akan melakukan self therapy buat diri sendiri. Di sini ada Minggu Pon. Ada Kamis Legi. Ada Sabtu Legi. Ada Kamis Pahing. Ada Senin Kliwon. Oke.
Ada Jumat Pahing. Ada Selasa Kliwon, nanti baru Bunda cocokin untuk inisialnya. Ada Senin Wage. Ada Senin Legi. Wah, banyak nih yang lahir hari Senin nih. Ada Jumat Kliwon. Kemudian ada Minggu Pahing. Ada Jumat Legi, ya kan Jumat banyak bener ya. Oh, Senin sama Jumat banyak ya. Ada Kamis Kliwon. Ditunggu, nanti abis ini kita akan rilis emosi sama-sama. Terapi Love Yourself, ada Minggu Kliwon. Dan pasaran atau weton terakhir adalah Kamis Wage. Oke. Iya. Sebelum Bunda tarik ke inisial, atau langsung aja ke inisial deh. Habis ini baru nanti terapi. Inisial dulu ya. Ada T Tango, ada Z Zulu, ada S Sutra, ada A Alpha, ada F Fanta, ada W Warsawa, ada O Oscar, ada J Jakarta, ada U Ultra, ada Q Quebec. Kemudian untuk W Warsawa energinya cukup kuat. Di sini ada P Papa, kemudian ada N Nona, ada C Cica, kemudian ada M Mama. Untuk A Alpha energinya cukup kuat dan ada Y Yankee. Wow, congratulations. Diklaim, kalau kamu masuk ini diklaim. Ya, terus berbuat kebaikan. Pokoknya nabung. Tapi tentu saja ketika kamu berbuat kebaikan, tidak perlu mengharapkan balasan. Gak usah dihitung-hitung. Oke? Kalau misalnya readingan ini resonate, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan sebelum ini, yuk kita sama-sama kita melakukan self healing terapi. Kalian bisa memejamkan mata, ambil posisi duduk, boleh bersila, boleh duduk biasa aja. Kaki menapak di tanah, kalau misalnya bisa, alas kaki dilepas ya. Sandal sepatu semua dilepas, biar kita bisa grounding, oke? Punggung tegak, nggak boleh goler-goler, terus kemudian tangan letakkan di atas pangkuan. Pangkuan sendiri tentu saja nggak boleh pangkuan temennya. Oke ya, sekarang pejamkan mata dan tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Rasakan rileks. Tarik nafas. Silakan melakukan prosesi pernafasan lambat. Hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Pelan-pelan. Silahkan bernafas sendiri sambil melakukan pernafasan. Rasakan kepala rileks. Dahi rileks, rahang rileks, semua rileks. Bahu rileks, leher rileks, tangan kaki rileks, semua rileks. Rileks. Semua baik-baik saja, Oke. Saat ini, panggil dirimu sendiri dengan nama kecil atau nama kesayangan. Misalnya nama kamu Nina. Halo Nina, panggil. Silahkan diterima bentuk atau wujud apapun yang nongol di pikiran kamu. Apapun, gak usah ditolak. Diterima saja, itu adalah diri kamu sendiri. Lalu katakan pada diri kamu sendiri bahwa I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Maafkan aku. Aku sudah membebani kamu dengan segala kepahitan, kepedihan, dengan amarah, dengan kekecewaan. Maafkan aku membiarkan kamu sendirian. Kamu adalah diri kamu sendiri. Wahai diriku, aku menyayangi kamu, aku menerima kamu apa adanya. Aku memaafkan kamu,
Aku pun meminta maaf. I love you diriku. Aku sayang kamu diriku. Aku cinta kamu. Sebut nama. Ya. Berterima kasihlah saat ini. Kalian boleh melakukan pose memeluk diri sendiri. Rasakan pelukan yang hangat. Itu adalah diri kamu yang selama ini kamu tidak pernah tengok. Itu adalah diri kamu yang selama ini kamu tidak pernah menghiraukan, tidak pernah berterima kasih. Kamu hanya menumpukinya dengan kebencian, dengan kemarahan. Oke, peluk dirimu, katakanlah terima kasih tubuhku, terima kasih kaki tanganku, terima kasih hatiku, terima kasih mataku, terima kasih otakku, terima kasih diriku. I love you, I love you, I love you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oke, perlahan silakan membuka mata. Jika dirasa readingan ini bermanfaat, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading atau konsultasi, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi ya sayangku ya. Tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya nggak ada budget, tungguin Bunda live ya di YouTube. Kapan live-nya? Suka-suka Bunda nggak tahu. Karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Segala doa Bunda yang terbaik untukmu kesayangan. I love you. Bye-bye.